saya Devina Anggreni, NPM 217000088, kelompok A3 dengan dokter tutor yaitu Dr. Airly Sukanto, Magister Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait peta masalah dan juga peta konsep yang sudah kelompok kami buat. Pertama-tama saya akan memaparkan terkait peta masalah terlebih dahulu. Pada peta masalah terdapat Nona Siti berusia 30 tahun dengan keluhan utamanya bercak kemerahan pada kulit dan pecah-pecah pada kedua telapak tangannya. Pada riwayat penyakit sekarang ini tangannya sering basah dan sering kontak dengan deterjen untuk mencuci piring dan juga mencuci tangan. Kadang tangannya ini terasa gatal. Pada riwayat penyakit dahulu, kulit tangannya bersisik dan terasa sakit. Keluhan ini berulang sejak 1 tahun yang lalu. Pada riwayat pengobatannya sudah diberikan dengan krim dan juga pil. Pada riwayat kebiasaannya sering mencuci pakaian dan juga piring menggunakan deterjen, dan riwayat sosialnya yaitu pasien bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dilakukan pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital dan keadaan umum dalam batas normal, status dermatologis, distribusi regioner, bilateral simetris. Pada lokasinya, pada kedua telapak tangan, karakteristik lesinya multiple, sebagian tampak menyatu atau confluence, irregular, ukuran terkecilnya 2x1 cm, ukuran terbesarnya 5x3 cm, datar dan kering. Pada tipe lesinya yaitu makula eritematosa, fisura, dan squama. Pada diagnosanya kausa fungi. Pada pemeriksaan laboratorium dilakukan pengecatan KUH dari telapak tangan, tidak ada hifa atau spora. Selanjutnya ada diagnosis yaitu dermatitis kontak iritan kumulatif kronis kausa deterjen. Pada tata laksananya dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, farmakologis dengan memberikan salclobetasol propionate 0,05% dioleskan 1 kali sehari selama 1 minggu. Yang kedua, krim urea 10% dioleskan 2x1. Terapi yang kedua yaitu terapi non farmakologis, yaitu dengan mencuci tangan yang bersih dan mengeringkannya menggunakan handuk. Dilakukan juga edukasi kepada pasien yaitu untuk mengganti deterjen, menggunakan sarung tangan, dan menghindari pajanan terhadap iritasi. Mengeringkan tangan menggunakan handuk yang lembut, yaitu tujuannya untuk menghindari pergesekan yang kasar antara handuk dengan kulit. Selanjutnya, menyarankan pasien untuk tidak makan seafood ataupun telur selama 2 minggu. Yang terakhir, disarankan untuk melakukan PTS. Pada prognosisnya Duguid et Bonham. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan terkait peta konsep yang sudah kelompok kami buat. Pada salah satu sistem organ tubuh manusia ini adalah sistem integumen, di mana sistem ini memisahkan kita dari lingkungan sekitar kita. Pada yang pertama yaitu kulit. Kulit merupakan bagian dari sistem integumen ini selain kuku, rambut, kelenjar keringat, dan juga kelenjar minyak. Pada kulit ini terdapat struktur dan juga histologi kulit yang terdiri atas epidermis, dermis, dan sukutan atau hipodermis. Pada epidermis terbagi menjadi stratum basalis, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Pada dermis merupakan jaringan yang ada di bawah epidermis yang memiliki pembuluh darah dan juga saraf sensorik. Sementara pada subcutaneous adalah jaringan lemak yang mampu untuk mempertahankan suhu tubuh kita. Lalu selanjutnya fungsi kulit ada 8. Yang pertama, sebagai penghalang fisik. Yang kedua, perlindungan terhadap patogen. Yang ketiga, sebagai pengatur suhu badan. Yang keempat, pemberi sensasi. Yang kelima, sebagai perlindungan dari ultraviolet. Yang keenam, sebagai perbaikan luka. Yang ketujuh, sebagai penampilan fisik dan juga untuk memproduksi vitamin D. Ada 2 hal dari morfologi lesi. Yang pertama, morfologi lesi primer, yang kedua lesi sekunder. Pada lesi primer ini merupakan lesi kulit awal atau yang khas. Sementara pada lesi sekunder adalah lesi yang timbul setelah adanya lesi primer. Selanjutnya, kulit ini akan apabila terkena bahan iritan akan menyebabkan suatu gangguan kulit yang disebut dengan dermatitis kontak iritan.
Pada epidemiologinya, kejadian DKI ini lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pada pria. Pada etiologinya, DKI ini dapat dipengaruhi oleh berbagai zat. Hal ini tergantung dari zat iritan. Zat iritan kuat diantaranya asam klorida, asam hidroklorik, asam dan juga alkali. Pada iritan lemah diantaranya itu solvent, deterjen, sabun, dan juga zat asam atau basa lemah. Lalu selanjutnya pada patofisiologi ini dapat terjadi yang akut dan juga yang kronis. Pada yang akut ini dapat merusak dari keratinosit pajananya yang dapat menyebabkan peningkatan neutrofil dan terjadinya pelepasan sitokin yang akan menyebabkan terjadinya inflamasi perivaskuler dan dilatasi vaskuler yang ditandai dengan adanya eritema atau kemerahan pada kulit. Lalu selanjutnya terbentuknya vesikel atau vesikulasi. Vesikel ini apabila kering dia akan berubah menjadi krusta, di mana krusta ini dapat terjadi pelepasan. Jika lepas akan menyebabkan terjadinya jaringan nekrosis. Jaringan nekrosis ini dapat lepas dan apabila dia terlepas akan meninggalkan bekas atau ulcerasi pada kulit. Lalu yang ketiga ada yang akut ini dapat menstimulasi nosiseptor lokal. Pada nosiseptor ini pada sel-sel saraf sensorik akan merangsang sel-sel saraf sensorik sehingga pasien akan merasa nyeri, terbakar, dan juga gatal. Apabila gatal dan sering digaruk secara terus-menerus akan menebal atau mengalami yang disebut dengan lisenifikasi. Lalu yang kedua ada paparan kronis yang akan menyebabkan kerusakan pada membran sel, gangguan pada skin barrier, denaturasi protein dan toksisitas seluler yang akan menyebabkan kejadian rusaknya respon inflamasi kronis non spesifik yang membuat stimulasi proliferasi keratinosit. Nah, karena dia proliferasi maka akan menyebabkan terjadinya penebalan pada epidermal sehingga nampak pada pasien ini akan nampak seperti hiperkeratinosis. Kemudian dia akan menyebabkan pergantian stratum corneum yang cepat sehingga menyebabkan terjadinya fisura. Fisura ini adalah tangan yang akan kering dan terdapat celah pada tangannya atau pecah-pecah pada tangannya, dan ini jika ditekan akan memberikan rasa yang nyeri. Pada selanjutnya diagnosis pada dermatitis kontak iritan. Lalu berupa dermatitis ini yang disertai dengan rasa gatal. Untuk tata laksananya akan dilakukan dengan farmakologis, non farmakologis. Pada yang non farmakologis yaitu dapat menghindari pajanan bahan iritan yang menjadi penyebab dari iritasi tersebut. Dari yang farmakologis dapat menggunakan kortikosteroid, terus dapat menggunakan pelembab. Pada prognosisnya yaitu dubia et bona. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.